Itu pertanyaan yang cukup interesting ya. Mungkin yang pertama itu mesti ada fokus dan mesti tegas ya. Kita mesti ada kepercayaan atas diri sendiri dan juga pede lah bahwa kita bisa mengachieve apa yang kita ingin. Jangan dengar orang lain, jangan langsung putus asa gitu. Tiap kendala dijadikan sebagai picu untuk kesuksesan yang berikut. Jadi saya menggunakan semua ini untuk bekerja dengan keras aja, fokus dan terus berupaya. Kalau cara ini tidak berhasil, coba cara yang lain. Saya juga mungkin nasib baik ada mentor-mentor yang bagus, yang sangat mendukung saya untuk mencapai apa yang saya ingin, dan itu menjadi salah satu support yang sangat bagus untuk saya mencapai ke posisi saya hari ini. Saya masuk ke perbankan itu mungkin hampir di pertengahan karir saya, karena saya dari dulu pertama di kantor akuntan publik Pricewaterhouse, setelah itu di PwC PricewaterhouseCoopers sejak universitas. Ya. Dan saya menjadi partner untuk transaction services. Dan ini adalah satu bidang untuk membantu orang menginvestasi, mengakuisisi, mergers, acquisition seperti itu. Salah satu klien saya yang saya bantu mengakuisisi Bank Lipo terus tertarik dengan cara saya kerja, cara saya membantu mereka, dan mereka men-challenge saya untuk bergabung di Bank Lipo untuk mentransformasi dan mensukseskan Bank Lipo. Itulah kali pertama saya terjun ke dalam perbankan. Jadi bukan itu yang saya kejar, tapi itu as part of my career. Menemukan satu opportunity lagi. Jadi setelah itu waktu saya masuk ke perbankan, saya kan dari kantor akuntan ke perbankan agak beda juga. Bukan terlalu berat, tapi pasti ada challenges-nya, dan saya saya fokus dan terus menggunakan resources yang ada pada saya, dan saya sekali lagi dibantu oleh Prescom yang sangat mensupport saya, dan terus saya belajar dan bergabung dengan pengetahuan saya yang dari dulu itu menjadikan saya lebih, bukan saja orang finance yang sangat kaku, tapi lebih perspektifnya lebih besar, lebih lihat kepada future, ke strategi, ke transformasi, dan itu membantu saya menjadi progres yang lebih cepat dan lebih bagus, bukan saya untuk saya aja, tapi untuk bank juga. Memang pandemik menjadi satu kendala, tapi kita tahu kan di perbankan itu kita ada krisisnya di tahun 98, setelah itu ada juga krisis likuiditas di tahun 2018. So setiap krisis itu membantu kita untuk lebih menyiapkan diri dan mengandalkan apa yang ada di kantor dan menyediakan infrastruktur dan support supaya bisa kita menyikapi krisis yang satu lagi. Ya, jadi waktu pandemik terjadi, iya tetap krisis, tapi kita kan sudah ada what we call it crisis planning, business continuity plan, ada simulation, ada exercise. So itu semua digunakan supaya kita tetap bisa berfungsi sebagai satu perbankan, tetap bisa menservis dan memberi perkhidmatan yang bagus bagi nasabah-nasabah dan membantu nasabah dalam bisnis mereka. Dan itu adalah saya mesti ngomong secara satu organisasi, saya lihat semua orang come together untuk membantu.
bisnes membantu support membantu cabang membantu finance gitu loh. So dalam pandemik ini saya lihat itu lebih teamworknya lebih erat, kolaborasinya lebih ketat. So as I say, silver lining lah. Pandemik itu memicu kebersamaan kita sebagai satu bank. Dan saya salah satu yang sangat nasib baik dengan tim saya yang sangat-sangat hebat. Tim finance saya itu selfless, very hardworking, supportive. Karena kan finance kan selalu bukan aja kejar angka, kejar deadline, kejar closing, itu semuanya dan mereka sudah used to being supportive ya. Jadi di masa pandemik saya lihat itu lebih intensif dari mereka untuk saling membantu dan itu adalah salah satu support saya dan strength saya yang paling besar adalah tim saya. Semua tahu ya, tahun 2022 itu banyak optimisme setelah 2 tahun berturut-turut pandemi. Jadi kami pun sangat gembira dengan pencapaian kuartal pertama tahun 2022. Secara laba rugi itu peningkatannya lebih dari 12%. Dan ini adalah kali pertama secara kuartal sudah menunjukkan peningkatan. So kami berharap momentum yang baik ini tetap dapat berterusan bersamaan dengan ekonomi yang sedang bertumbuh karena kembalinya mobilitas, harga komoditas sudah naik, semuanya positif kan. Jadi kami harap tahun ini dibanding dengan tahun 2021 tetap akan menunjuk peningkatan. Kami berharap kembali ke pencapaian kami di tahun 2019, yaitu tahun sebelum pandemik. Ya, kalaupun tidak capai, sedekat mungkin lah. Jadi tetap ada pertumbuhan dibanding dengan tahun 2021 dan kami harap untuk merecover momentum ini supaya kita kembali ke tahun 2019. Cuma yang sedang menjadi challenge kami yang paling besar adalah pertumbuhan loan. Karena secara industri pertumbuhan loan itu masih belum mencapai momentum yang saya bisa ngomong seperti normal lah. Tahun 2018, 2019 kan secara industri pertumbuhan industri itu sangat padat. Dan itu turun di tahun 2020, di tahun 2021 udah mulai naik sedikit. Jadi momentum loan yang kami harap untuk merebut kembali di tahun 2022 ini itu sangat tergantung kepada ekonomi, kepada pertumbuhan industri dan juga masih ada banyak pengusaha-pengusaha yang masih ragu, wait and see. Mau investasi atau tidak, mau ekspansi atau tidak, itu kan mereka kan karena mereka ragu-ragu, kita pun mesti wait and see. Karena kalau kita tidak berhati-hati, sangat senang sekali untuk memberi loan, tapi itu akan menjadi NPL di masa depan dan itu is very irresponsible. Ya, jadi kita ada saying, it's very easy to give out bad loans in good times. Lagi-lagi wasanya in bad times, it's even easier to give out bad loans. So we have to be very cautious. Dan sebagai Maybank Indonesia secara internal risk posture-nya tetap ketat. Jadi pertumbuhan loan akan menjadi challenging. Kami harap di semester kedua akan menjadi lebih normal dan momentumnya bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan loan di Maybank Indonesia. Sejak awal berdiri, yaitu di zamannya Bank Internasional Indonesia BII, Maybank Indonesia itu atau MBI ya, selalu fokusnya ke bidang UMKM, called small and medium size enterprises dan commercial. Kebelakangan ini kami juga masuk ke BUMN, kredit BUMN dan corporate, tapi fokusnya tetap di bidang SME.
Itu adalah fokus utama karena SME is the backbone of the country. Ya, dan sejak awal itu historinya Maybank Indonesia juga. Jadi itu adalah salah satu fokus yang utama. Bukan saja SME tapi kita bilang supply chain financing. Jadi dari prinsipal ke distributor ke nasabah itu kan menjadi satu ekosistem. Dan kami dari sejak dulu juga Maybank Indonesia membantu semua pemain-pemain di ekosistem itu. Ya, so supply chain financing kita ngomongnya. Dan kebelakangan ini sejak tahun 2019 kami sudah menginvestasi dan meningkatkan produk kami atau offering kami di digital. Jadi bukan saja di internet, tapi kami meluncurkan M2U, Maybank to You ID ya. Itu menjadi satu app yang timingnya sangat-sangat appropriate ya, karena itu sebelumnya pandemik tapi peningkatannya dan penggunaannya secara pesat sekali oleh nasabah-nasabah itu waktu pandemik. Jadi peningkatan yang sangat signifikan di digital banking kami mengalami di tahun 2020 dan 2021 ini, dan kami harap itu terus akan meningkat dengan app itu menjadi substitusi untuk semua, bukan aja lihat saldo atau transfer, tapi bisa digunakan kami bilang untuk simple wealth management, beli reksadana, taruh deposito, investasi, itu semuanya bisa dilakukan menggunakan app. So kami berharap dengan itu nasabah ada fleksibilitas. Kalau perlu masuk ke cabang nggak apa-apa, mau ketemu sales officer pun tidak apa-apa, mau sendiri pun oke. So it's at your convenience. Dan salah satu tools ya untuk bantu nasabah memanage business cash flow mereka adalah produk cash management tool namanya M2E, Maybank to Enterprise. Jadi itu adalah satu produk baru yang sudah launching sejak 2 tahun dulu, dan again seperti semua produk app atau internet tetap di-enhance dan dimasukkan feature-feature baru. Produk KPR kami juga tetap menjadi salah satu backbone untuk pertumbuhan terutama di sejak tahun 2020, dan mortgage itu terus bertumbuh, dan fokus mortgage kami adalah untuk primary house owner ya, orang yang membeli rumahnya yang pertama, mungkin yang couples, yang professionals gitu, supaya membantu mereka mencapai impian ada rumah sendiri yang pertama. Dan ya seperti yang saya sudah bilang, M2U sekarang di produk wealth management kebelakangan ini sangat-sangat menjadi permintaan dari masyarakat. Jadi kami kan we are here to serve the customer. Jadi produk-produk seperti bank assurance, mutual funds, unit trust itu terus berjalan. Malah waktu pandemik lebih intensitas di wealth management di Maybank Indonesia ini. Ya, tetap ya. Tiap generasi ada quirks-nya sendiri ya. Yang paling utama itu adalah saling regular session dengan timnya ya. Waktu pandemik ya tetap dengan Zoom, tapi sekarang kita udah jalankan banyak hybrid supaya ada tatap muka ya. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi adalah fokus strategi itu sudah jelas kepada semua karyawan, terutama ke pemimpin unit kerja masing-masing, supaya mereka bisa mengandalkan tim masing-masing untuk fokus semuanya di arah yang sama, karena kan visi misi strategi kita semuanya sama. Itu yang paling penting bagi saya, objektif, vision, mission, tapi and also yang kebersamaan dengan tim ya. Saya pikir kalau
tim atau pemimpin unit masing-masing ada kendala atau ada pertanyaan, mereka mesti they must voice ya. Karena kalau tidak, mereka tidak akan belajar dan mereka akan membuat salah. Ya, so policy saya selalu open door policy atau kirim email atau kirim WA supaya kalau ada apa-apa keraguan, langsung clarify lah dengan saya langsung atau dengan pimpin unit kerja langsung, division head langsung. The other important thing is, if you make a mistake, you must own up. Ya, pastilah. Saya pun sama kan. If you make a mistake, own up. Pasti you have to be prepared to be marah sedikit atau apa. Tapi itu penting sekali daripada coba sembunyi atau that will make it a lot worse. So I always tell the team, and I'm the same as well. If I make a mistake, I own up. It's my mistake. Okay, I will make sure I don't repeat it. And this is what I'm going to do to make sure that I don't repeat it. So please, if you don't make a mistake, own up and learn from it. But don't keep making the same mistake. Yeah.